Pernah sadar tidak? Di jalanan, kita melihat abang ojol bertaruh nyawa demi paket kita bermodalkan Google Maps. Sementara turis asing di Bali justru asyik menggenggam Apple Maps yang sering dituduh menyesatkan. Perbedaan ini bukan soal selera gengsi semata, melainkan benturan ekosistem digital yang mengubah cara kita memandang peta. Mari kita jujur. Di Indonesia, Android adalah raja karena fleksibilitas harganya. Abang ojol butuh perangkat tangguh yang murah dan kompatibel dengan aplikasi kerja mereka yang berbasis Android. Jadi, penggunaan Google Maps di sini adalah sebuah keniscayaan perangkat yang mereka pegang setiap hari. Sebaliknya, turis atau bule mayoritas datang dengan iPhone di saku mereka. Apple Maps adalah aplikasi bawaan yang terintegrasi sempurna dengan ekosistem iOS mereka. Bagi mereka, pindah ke aplikasi lain terasa merepotkan. Karena sinkronisasi kalender dan kontak sudah otomatis terhubung di sana tanpa perlu instalasi tambahan. Intinya, ini soal kenyamanan rumah masing-masing. Kita pakai apa yang sudah tersedia dan paling lancar berjalan di gawai kita. Lucu ya? Teknologi yang harusnya universal ternyata sangat terkotak-kotak oleh merek yang kita beli saat tanggal muda. Kita semua tahu, Google Maps punya data yang luar biasa detail untuk wilayah Indonesia. Bahkan sampai ke gang sempit yang cuma muat satu motor. Google sudah bertahun-tahun mengerahkan armada untuk memetakan setiap jengkal tanah kita. Bagi ojol, akurasi gang ini adalah nyawa dari performa harian mereka. Apple Maps di sisi lain memang terlihat lebih cantik dan estetik secara visual, tapi seringkali kedodoran saat masuk ke pemukiman padat penduduk di sini. Para turis mungkin tidak terlalu peduli jika harus memutar sedikit lebih jauh demi tampilan peta yang bersih. Mereka seringkali hanya butuh rute jalan besar menuju kafe atau pantai. Perbedaan kebutuhan inilah yang membuat dua aplikasi ini punya basis pengguna yang kontras. Ojol butuh efisiensi waktu hingga hitungan detik lewat jalan tikus, sementara bule lebih mengutamakan navigasi visual yang nyaman dipandang sambil menikmati liburan. Coba perhatikan warna merah di layar Google Maps saat jam pulang kantor. Itu adalah data crowdsourcing dari jutaan pengguna Android yang bergerak lambat. Ojol sangat bergantung pada ini untuk menghindari neraka kemacetan. Google Maps menang telak karena jumlah kontributor datanya di Indonesia jauh lebih masif. Apple Maps sebenarnya punya fitur serupa, tapi karena jumlah pengguna iPhone di Indonesia tidak sebanyak Android, kepadatan datanya jadi kurang akurat di rute-rute lokal. Bagi bule, mungkin keterlambatan 5 menit bukan masalah besar, tapi bagi ojol, 5 menit bisa menentukan mereka dapat bonus atau tidak hari itu. Jadi, kalau teman-teman melihat ojol sangat fanatik dengan Google Maps, itu karena mereka sedang membaca napas jalanan secara langsung. Mereka butuh kepastian di tengah ketidakpastian lalu lintas kita yang ajaib. Tanpa data real-time yang kuat, pekerjaan mereka bisa jadi berantakan. Di luar negeri, Apple Maps sudah sangat canggih dengan fitur integrasi transportasi publik yang mendalam. Para turis terbiasa melihat jadwal bus atau kereta yang akurat di negara asal mereka lewat satu aplikasi. Kebiasaan ini terbawa saat mereka berkunjung ke Indonesia, meskipun infrastruktur datanya berbeda. Di sisi lain, Google Maps di Indonesia sudah jadi super app secara tidak langsung. Kita bisa melihat ulasan warteg, foto menu, hingga jam operasional bengkel tambal ban. Bagi warga lokal dan ojol, informasi informal seperti ini jauh lebih berharga daripada tampilan bangunan 3D yang megah. Kita sering menganggap peta hanya soal arah, padahal ini soal informasi komunitas. Ojol butuh tahu di mana titik kumpul yang ramai, sementara bule mungkin hanya ingin tahu arah ke hotel. Perbedaan cara pandang terhadap fungsi peta inilah yang menciptakan jurang penggunaan tersebut. Pernah tidak memperhatikan layar HP ojol yang terus menyala di bawah terik matahari? Google Maps punya mode yang relatif lebih ramah untuk berbagai spesifikasi HP Android, dari yang murah sampai mahal. Optimasi ini penting agar HP tidak cepat panas dan baterai tidak bocor sebelum narik selesai. Sedangkan Apple Maps didesain khusus untuk mengoptimalkan kinerja hardware milik Apple sendiri. Bagi turis yang menggunakan iPhone seri terbaru, masalah baterai mungkin bukan prioritas utama saat jalan-jalan.
Mereka lebih menikmati kehalusan transisi antar layar yang memang sangat memanjakan mata di ekosistem Apple. Bayangkan saja kalau ojol dipaksa pakai Apple Maps di HP spesifikasi rendah. Mungkin mesinnya sudah menyerah duluan sebelum sampai tujuan. Ini soal alat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Estetika itu penting, tapi fungsionalitas dan ketahanan baterai adalah segalanya di lapangan. Ada faktor psikologis di mana kita merasa lebih aman menggunakan apa yang dipakai orang banyak. Ojol melihat teman-temannya pakai Google Maps, maka ia percaya itu yang terbaik. Ini adalah validasi sosial yang kuat. Jika semua orang di pangkalan pakai Google, buat apa coba yang lain? Bagi orang asing, mereka sudah percaya pada standar keamanan data dan privasi yang ditawarkan Apple. Ada rasa aman saat menggunakan layanan yang sudah mereka kenal baik secara global. Mereka merasa di rumah meskipun sedang berada di tengah kemacetan Jakarta yang asing dan membingungkan. Akhirnya, pilihan aplikasi ini bukan cuma soal teknologi, tapi soal rasa percaya. Kita percaya pada apa yang membantu kita bertahan hidup atau memberikan kenyamanan. Mau pakai Google atau Apple, yang penting adalah kita sampai ke tujuan dengan selamat tanpa perlu adu mulut dengan tetangga. Pada akhirnya, pilihan antara Google Maps dan Apple Maps bukan soal siapa yang lebih pintar, tapi soal siapa yang lebih mengerti kebutuhan kita saat itu. Ojol butuh kecepatan dan detail jalan tikus, sementara teman-teman turis kita butuh kenyamanan ekosistem yang sudah biasa mereka gunakan. Pelajaran pentingnya adalah teknologi akan selalu beradaptasi dengan realita ekonomi dan budaya penggunanya, bukan sebaliknya. Fenomena ini mengingatkan kita untuk tidak mudah menghakimi pilihan orang lain hanya karena berbeda preferensi. Di balik setiap pilihan, selalu ada konteks, kebiasaan, dan kebutuhan yang mungkin tidak kita alami secara langsung. Setiap alat punya fungsinya masing-masing, dengan kelebihan dan keterbatasan yang dirancang untuk menjawab masalah yang berbeda pula. Keberagaman pilihan ini justru menunjukkan betapa dinamisnya dunia digital kita saat ini, di mana teknologi terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan gaya hidup penggunanya. Jadi, mulai sekarang, yuk lebih terbuka dan menghargai setiap instruksi navigasi yang kita terima. Entah itu dari suara mbak-mbak Google atau asisten Siri. Karena pada akhirnya semua hadir untuk tujuan yang sama, yaitu membantu perjalanan kita jadi lebih mudah, aman, dan efisien. Terima kasih sudah menemani obrolan kali ini sampai habis. Kalau teman-teman merasa video ini memberikan perspektif baru yang menarik, jangan ragu untuk menekan tombol like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Tulis juga di kolom komentar, kalian tim yang hobi belusukan pakai Google Maps atau tim estetik yang setia sama Apple Maps. Sampai jumpa di video berikutnya.